Sekarang ini kamu lebih baik naik pesawat jika ingin bepergian dari New York ke London. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa ada suatu masa di mana kedua kota ini sebenarnya berada di benua yang sama? Ya, penjelasannya sedikit lebih rumit. Sebagai permulaan pada saat itu, kedua kota ini bahkan tidak ada sama sekali. Tapi lempeng tektonik yang mereka tempati saat ini jauh lebih dekat. Hampir 200 juta tahun yang lalu semua benua di planet kita saling terhubung, membentuk satu superkontinen yang besar. Daratan yang sangat luas ini dikelilingi oleh satu samudera. Saat ini, kita menyebut benua besar ini sebagai Pangaea. Beberapa bagian dari benua ini kemudian pecah dan bergeser satu sama lain, sehingga peta kita bisa mencapai konfigurasi yang sekarang. Bahkan ada eksperimen yang bagus yang dapat kamu lakukan untuk menguji teori ini. Cari sebuah peta online dan cetaklah di selembar kertas. Setelah itu guntinglah semua benua. Setelah kamu mulai bermain-main dengan mereka, kamu akan segera melihat bahwa mereka semua tampak cocok satu sama lain, seperti potongan-potongan puzzle. Mungkin hal yang paling mencolok yang akan kamu lihat adalah bagaimana Amerika Selatan sangat pas dengan Afrika. Yang lebih menarik lagi, ini bukan pertama kalinya dalam sejarah planet kita. Superkontinen terbentuk dan kemudian pecah. Para ilmuwan telah menemukan bahwa hal ini telah terjadi setidaknya 3 kali sebelumnya. Dan jika kita mempertimbangkan usia planet kita, 4,5 miliar tahun, 200 juta tahun terakhir ini lebih dekat dengan sekejap mata. Jadi bagaimana para ilmuwan mengetahui bahwa benua-benua bergerak? Selain dari aspek benua-benua yang ada saat ini, mereka juga mengamati batuan yang identik yang telah ditemukan di benua-benua yang berbeda. Batuan-batuan itu tampak seperti terbentuk dari mineral yang sama dan dalam kondisi cuaca yang sama. Ada bantuan rahasia lainnya? Ya, dinosaurus. Fosil dari spesies yang sama telah ditemukan di Amerika Selatan dan Afrika. Dinosaurus yang satu ini, yang bernama Mesosaurus, konon hidup di planet kita jauh sebelum benua-benua itu terpisah. Sulit untuk membayangkan bagaimana kehidupan di bumi dengan satu benua saja. Sebagai permulaan, iklimnya pasti sangat berbeda. Hal ini dikarenakan bagian tengah daratannya mungkin kering kerontang, dengan sedikit atau bahkan tidak ada sumber air. Selain itu, kemungkinan besar tempat itu tersembunyi di balik banyak rangkaian pegunungan. Rangkaian pegunungan ini akan bertindak sebagai penghalang terhadap kelembaban dan curah hujan. Namun, para ahli geologi juga telah mempelajari endapan batu bara dari Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa setidaknya sebagian dari superkontinen kuno yang dekat dengan garis khatulistiwa pasti merupakan hutan hujan tropis yang menakjubkan, sama seperti yang bisa kita temukan di hutan Amazon saat ini. Batu bara muncul ketika sisa-sisa tanaman dan hewan terjebak dalam air rawa. Jika tekanan yang diberikan oleh air cukup besar, zat tersebut pertama-tama berubah menjadi gambut, lalu menjadi batu bara. Planet kita sudah ada dalam konfigurasi benua seperti ini selama lebih dari 100 juta tahun. Dan selama itu, ada banyak kehidupan di bumi yang sudah berkembang. Hei, saat itu adalah waktu yang tepat untuk menjadi serangga. Makhluk-makhluk seperti kumbang dan capung berkembang pesat. Pada periode waktu yang sama, bumi dijelajahi oleh pendahulu semua mamalia, sinapsid. Kehidupan di Pangaea sangat terpukul selama satu periode yang tidak terlalu bagus. Dipercaya bahwa sebuah komet atau asteroid mendarat di permukaan bumi sekitar 251 juta tahun yang lalu. Teori asteroid atau komet ini tampaknya cukup masuk akal karena 90% dari semua hewan laut dan 70% makhluk yang hidup di daratan menghilang secara tiba-tiba. Komet mungkin bukan satu-satunya penyebab kepunahan massal. Pada saat yang sama, ada juga beberapa aktivitas gunung berapi penting yang terjadi di Asia Utara yang mungkin telah mengganggu kehidupan di bumi. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi benua-benua terus bergerak saat kita berbicara. Konfigurasi yang kita lihat sekarang ini dengan bantuan citra satelit tidak akan menjadi yang terakhir. Australia misalnya secara perlahan bergerak ke arah Asia. Tapi bukti terpenting bahwa benua-benua kita masih terus bergerak adalah bagian timur Afrika.
daerah ini benar-benar memisahkan diri dari daratan lainnya. Untuk menyaksikannya, kamu harus pergi ke salah satu tempat terpanas di planet kita. Tetapi jika kamu sampai di sebidang tanah di bagian timur benua Afrika ini, kamu mungkin akan duduk di atas tempat yang tak lama kemudian akan terbelah menjadi dua oleh air. Di bawah wilayah ini, 3 lempeng tektonik secara perlahan-lahan menjauh. Jika data ini benar, di masa depan Afrika akan terbelah menjadi dua. Dan di antara kedua wilayahnya, sebuah samudera baru akan muncul. Untuk mendukung teori ini, para ilmuwan telah mempelajari retakan sepanjang 56 km di gurun Ethiopia selama bertahun-tahun. Agar lautan baru ini terbentuk, diperkirakan dibutuhkan waktu 5 hingga 10 juta tahun. Karena kerak planet kita terbuat dari beberapa lempeng tektonik yang terus bergerak, maka bumi adalah tempat yang tepat untuk mempelajari proses ini. Lempeng-lempeng ini berbentuk tidak beraturan dan selalu menumbuk, meluncur di bawah atau di atas satu sama lain. Ketika lempeng tektonik yang ditemukan di bawah gurun pasir juga bergerak dengan kecepatan yang berbeda, salah satunya yang disebut lempeng Arab bergeser menjauhi Afrika dengan kecepatan sekitar 2,5 cm per tahun. Dua lempeng lainnya bergerak sedikit lebih lambat, antara 1,25 cm hingga 5 mm setiap tahunnya. Lebih dari itu, saat pergerakan ini terjadi, material dari dalam bumi naik ke permukaan dan membentuk kerak samudera di tepiannya. Semua pergerakan ini membuatmu bertanya-tanya, bagaimana bentuk benua super berikutnya dan kapan? Sejauh ini para ilmuwan telah menemukan beberapa konfigurasi yang mungkin, masing-masing dengan namanya sendiri. Novo Pangaea, Pangaea Ultima, atau Amasya. Semua prediksi ini masih bervariasi karena kita tidak yakin bagaimana dan mengapa benua benar-benar bergerak dari waktu ke waktu. Salah satu petunjuknya mungkin dengan melihat bagaimana Pangaea terpisah pada awalnya. Apapun itu, dibutuhkan waktu antara 15 hingga 100 juta tahun untuk melihat benua masa depan berikutnya, tergantung dari masing-masing skenario. Novo Pangaea melihat kemungkinan di masa pergerakan saat ini terus berlanjut. Dalam skenario ini, Samudera Atlantik akan terus meluas, sementara Samudera Pasifik mengecil. Dua benua Amerika akan bergabung ke arah utara. Afrika, Eropa, dan Asia juga akan bergabung pada saat mereka semua bertemu di satu daratan besar. Skenario lain yang mungkin terjadi adalah Pangaea Ultima. Dalam kasus ini, Atlantik akan melambat dalam perluasannya dan benar-benar menjadi perairan yang terkurung daratan. Amerika Utara, Afrika, Asia, dan Eropa akan menjadi daratan yang sejajar, yang benar-benar menyatu. Di bawahnya, Amerika Selatan, Antartika, dan Australia akan melengkapi lingkaran yang mengelilingi Atlantik Utara. Sementara itu, daratan ini akan dikelilingi oleh Samudera Pasifik yang luas. Amasya melihat sebuah skenario yang agak sulit untuk dipahami dan dipelajari pada saat ini. Karena beberapa lempeng tektonik terlihat bergerak ke utara, ada kemungkinan bahwa semua benua selain Antartika akan bergeser sepenuhnya ke arah kutub utara. Iklimnya akan jauh berbeda dan jauh lebih dingin. Baik Pasifik maupun Atlantik dalam skenario ini akan tetap menjadi perairan terbuka. Para ilmuwan percaya bahwa hal ini merupakan kemungkinan yang nyata karena adanya anomali yang ditinggalkan oleh Pangaea jauh di pedalaman bumi di bagian yang disebut mantel. Melihat lebih jauh ke masa depan planet kita, diperkirakan dalam waktu sekitar 1 miliar tahun, luminositas matahari akan menjadi sekitar 10% lebih tinggi. Dengan demikian, atmosfer di bumi akan sangat mirip dengan rumah kaca yang lembab. Karena panas yang bertambah, semua badan air di planet kita akan mulai menguap dengan cepat. Lebih jauh lagi, 4 miliar tahun dari sekarang, suhu di planet kita akan segera berubah menjadi mirip Venus. Mungkin akan menjadi sangat panas, sehingga permukaan bumi akan mulai mencair. Aku akan membawamu ke sebuah tempat yang tampak menakjubkan.
Kehidupan di dalam gua ini sudah terisolasi dari dunia luar selama 5,5 juta tahun. Dan itu benar-benar terlihat. Silakan lihat sendiri. Karena terisolasi sangat lama, kondisi di dalam gua Mufil nggak seperti tempat lain di planet kita. Ekosistem unik tumbuh subur di sana, meskipun di dalam gua ini sangat minim sinar matahari dan udaranya beracun. Gua yang terletak beberapa mil sebelah barat Laut Hitam di Rumania ini pertama kali ditemukan pada tahun 1986. Saat ini kamu hanya bisa mengunjunginya jika mengantongi izin khusus. Ditambah lagi, ceruk-ceruk di bagian tengah gua dijaga secara alami oleh terowongan batu kapur yang sempit dan lorong-lorong vertikal. Jadi, kalau kamu mengidap klaustrofobia, sebaiknya jangan masuk ke sini. Di kedalaman gua, kadar oksigen udaranya 2 kali lebih sedikit daripada udara di luar. Sebaliknya, kandungan karbon dioksida dan hidrogen sulfida sangat tinggi. Jadi, udaranya kurang baik untuk dihirup. Kondisi di dalam gua juga gelap gulita. Namun karena perpaduan kondisi yang sangat ekstrem ini, tempat ini menjadi surga bagi para ahli biologi. Mengejutkannya, kehidupan tampaknya berkembang pesat di sini. Dalam sebuah penelitian pada tahun 1996, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi 48 spesies dan 33 diantaranya hanya ada di gua ini. Sebagian besar makhluk yang menghuni gua ini berukuran kecil, dengan tangan dan kaki panjang serta antena untuk membantu bergerak dalam kegelapan. Mereka nggak dilengkapi penglihatan dan pigmen, dan itu masuk akal. Untuk apa bisa melihat kalau hidup dalam kegelapan total? Dan untuk apa terlihat cantik dan berwarna-warni kalau nggak ada yang bisa melihatnya? Sekarang aku akan membawamu ke gua lain yang nggak kalah menakjubkannya, tapi terlihat sangat berbeda. Ini adalah gua kristal raksasa di Meksiko. Kristal-kristal raksasa ini ditemukan pada tahun 2000 oleh sebuah perusahaan pertambangan setelah memompa habis air yang ada di dalam gua. 2 orang penambang kemudian melihat kristal-kristal tersebut saat memasuki gua yang sudah dikeringkan dengan berjalan kaki. Kristal-kristal menakjubkan ini sebenarnya adalah pilar-pilar gypsum besar yang tersembunyi di kedalaman 300 meter di bawah tanah. Pilar-pilar itu tertambat di dinding dan lantai gua yang sangat panas. Para ilmuwan memperkirakan kristal itu mungkin sudah tumbuh selama 1,5 juta tahun. Itulah kenapa banyak di antaranya yang sangat panjang dan lebar hingga bisa berjalan di atasnya. Sayangnya, mengunjungi keajaiban alam ini masih belum memungkinkan untuk saat ini. Tapi mungkin itu yang terbaik karena gua kristal raksasa merupakan tempat berbahaya yang bisa dengan mudah berubah menjadi perangkap. Selama puluhan ribu tahun, gua ini dipenuhi air tanah yang pada awalnya terdorong ke atas ke dalam lubang oleh ruang magma yang terletak jauh di dalam planet kita. Magma di bawah gua membuat suhu air terus panas. Tapi pada akhirnya, suhu air turun hingga di bawah 58 derajat Celcius. Akibatnya, air mulai dipenuhi kalsium dan sulfat yang partikel-partikelnya mulai bergabung menjadi gypsum. Dan kemudian, kristal berwarna putih mengambil alih gua. Dan karena terus berada di bawah air, kristal-kristal itu bisa terus tumbuh. Kamu nggak perlu keluar angkasa untuk melihat lubang hitam lebih dekat. Para ilmuwan telah menemukan sesuatu yang sangat mirip dengan lubang hitam di Samudra Atlantik bagian selatan. Lubang hitam memiliki tarikan gravitasi luar biasa besar sehingga sesuatu yang tertarik ke dalamnya nggak punya kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan, cahaya pun nggak bisa keluar dari lubang hitam. Nah, lubang hitam di lautan ini tampaknya hampir sama kuatnya dengan lubang hitam di angkasa. Tapi alih-alih menangkap cahaya, mereka melakukan hal yang sama dengan air. Pusaran air laut adalah pusaran air besar yang berputar melawan arus utama. Pusaran ini biasanya memuat miliaran ton air dan sebagian besar berukuran lebih besar dari sebuah kota. Pusaran air ini sangat kuat hingga nggak ada yang bisa lolos begitu terperangkap di dalamnya. Tapi hal paling menakutkannya adalah kamu mungkin nggak akan sadar sedang memasuki salah satunya. Pusaran air ini begitu besar hingga kamu nggak melihat batas-batasnya sampai semuanya sudah terlambat. Ketika para ilmuwan mulai menjelajahi pusaran laut dengan bantuan satelit,
Mereka menemukan batas-batas beberapa pusarannya. Selanjutnya, mereka berhasil membuktikan bahwa secara matematis, pusaran air ini sama dengan lubang hitam misterius di luar angkasa. Pusaran masif dikelilingi oleh sekat-sekat super kuat di mana air bergerak memutar dalam lingkaran tertutup. Bahkan, air nggak bisa keluar dari dalam pusaran ini. Itulah kenapa pusaran air yang rapat di lautan berperan sebagai wadah yang sangat besar. Air di dalamnya bisa sangat berbeda dengan air di sekeliling pusaran air. Bukan hanya suhunya saja yang berbeda, kandungan garam di dalam dan di luar pusaran air pun seringkali berbeda. Di Curonian Spit tipis yang membelah Laut Baltik dan Laguna Curonian, terdapat salah satu tempat paling aneh di bumi. Penduduk setempat menyebut daerah ini hutan menari karena pohon-pohon pinus di sini berbentuk gak biasa. Pohonnya meliuk-liuk, membentuk spiral dan lingkaran di permukaan tanah. Tentu saja ada beberapa teori kenapa hal itu bisa terjadi. Beberapa mengatakan energi positif dan negatif dalam volume besar pernah berbenturan di tempat itu. Mereka yang lebih realistis percaya bahwa penyebabnya adalah faktor geologis. Tanah berpasir di daerah itu kurang stabil untuk menopang pepohonan agar tumbuh tegak. Pendapat paling populer adalah angin kencang yang bertiup dari perairan memengaruhi bentuk pepohonan. Apapun itu, para ahli belum sampai pada kesimpulan akhir. Lihatlah crop circle bawah air ini. Untuk pertama kalinya, ini terlihat pada tahun 1995 di dekat pantai selatan Jepang. Para penyelam lokal menyebut struktur selebar 2 meter ini lingkaran misteri. Teka-teki ini telah membingungkan banyak orang selama hampir 16 tahun hingga akhirnya penyebabnya berhasil terungkap. Bayangkan betapa terkejutnya para peneliti saat tahu pelakunya ikan buntal jantan. Ikan ini butuh lebih dari seminggu untuk membuat satu lingkaran dan tampilannya jelas sangat penting. Seekor ikan buntal jantan berenang di dalam lingkaran, menggali cekungan di pasir dengan siripnya. Tapi bukan itu saja, ikan ini juga menggunakan cangkang dan karang untuk menghias bagian tertentu dari lingkarannya. Kegiatan membuat lingkaran ini juga punya tujuan praktis. Ikan jantan yang berenang mendorong pasir ke tengah lingkaran dan menciptakan gundukan yang nantinya berfungsi sebagai sarang. Misteri berikutnya berada di Karibia, di lepas pantai Belize. Ada sebuah lubang runtuhan raksasa, namanya Great Blue Hole. Diameternya sekitar 305 meter dan kedalamannya lebih dari 122 meter. Dahulu kala, lubang ini adalah sebuah gua, tapi kemudian air yang naik memenuhinya membuatnya runtuh dengan sendirinya. Semakin dalam kamu turun ke dalam Great Hole, airnya akan semakin gelap. Kamu bisa melihat banyak sekali gua yang dipenuhi stalaktit di sana. Tapi memasuki gua, pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa gunung tampak begitu tenang dan diam? Bersiaplah untuk takjub, karena bentang alam yang megah ini punya bakat tersembunyi. Ternyata, gunung sebenarnya seniman yang hebat. Setiap gunung punya lagu dan tarian yang unik. Apa artinya dan bagaimana cara kerjanya? Oke, yuk kita lihat. Bersiaplah untuk kejutan yang menakutkan. Gunung Everest memiliki simfoni malam rahasia, dan musik misterius ini akan membuatmu merinding. Saat kegelapan menyelimuti pegunungan Himalaya, sebuah alunan aneh yang menakutkan bergema di gletser yang mengelilingi puncak megah ini. Sebuah tim peneliti memulai misi untuk mengungkap misteri tersebut. Dipimpin oleh ahli glasiologi Evgeny Podolsky, mereka mendaki menembus suhu beku pegunungan Himalaya wilayah Nepal. Tujuan mereka adalah untuk mengungkap sumber dari suara-suara yang membuat bulu kuduk berdiri itu. Tim ini sangat kagum dengan ukuran dan keindahan luar biasa dari Gunung Everest. Pada siang hari, cuacanya cerah dan mereka bisa bekerja dengan nyaman. Tapi saat malam tiba, cuaca menjadi sangat dingin, mencapai suhu hingga minus 20 derajat Celcius. Pada momen itu, sesuatu yang menarik terjadi. Es di gunung mulai pecah dan mengeluarkan suara dentuman keras yang bergema di seluruh lembah. Untuk memecahkan misteri ini, tim menggunakan teknologi canggih yang biasanya digunakan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Mereka menempatkan sensor di permukaan gletser dan mendengarkan getaran yang dihasilkan. Mereka juga mengamati data terkait suhu dan angin.
Dengan membandingkan semua data ini, mereka mendapati temuan yang sangat penting dan menarik. Asal dari orkestra es itu adalah penurunan suhu yang tiba-tiba. Permukaan es gletser sangat sensitif terhadap perubahan ini, menyebabkan gletser retak dan terbelah dengan suara dentuman keras. Temuan ini membantu para ilmuwan memahami perilaku gletser di dunia di mana perubahan iklim semakin terasa. Ekspedisi ini sangat penting karena memberi informasi yang sangat berharga bagi para ilmuwan yang mempelajari gletser dan iklim di tempat yang jauh seperti pegunungan Himalaya. Pencairan gletser di daerah tersebut terjadi sangat cepat dan itu menjadi masalah besar serta merupakan ancaman serius di Asia Selatan. Penelitian terbaru menunjukkan gletser mencair 10 kali lebih cepat dalam 40 tahun terakhir dibandingkan 700 tahun sebelumnya. Tapi ini bukan satu-satunya penyebab gunung mengeluarkan suara-suara aneh. Gunung-gunung lain mungkin juga menyanyikan lagu mereka sendiri. Gunung Matterhorn misalnya. Tahukah kamu, segala sesuatu di sekitar kita punya ritmenya sendiri loh. Benda-benda bergetar pada frekuensi tertentu karena bentuk dan material pembentuknya. Kamu mungkin pernah melihat eksperimen dengan garpu tala dan gelas wine. Saat dipukul pada frekuensi yang pas, gelas itu akan bergetar dan mengeluarkan suara. Tapi ada yang keren nih, gunung pun punya getarannya sendiri. Mereka bergetar dengan caranya sendiri yang unik. Jeffrey Moore dan tim ilmuwan penjelajahnya ingin mengetahui apakah gunung bisa menari mengikuti musiknya sendiri, seperti halnya jembatan dan gedung-gedung tinggi. Mereka menduga bentuk gunung yang unik bisa membuatnya bergetar pada frekuensi tertentu yang disebut resonansi. Tapi menguji ide ini tidaklah mudah. Tidak seperti bangunan yang bisa diguncang oleh para insinyur atau jembatan yang bisa dilewati kendaraan. Gunung sangatlah besar dan keras. Sulit untuk membuatnya bergerak dengan sengaja. Tidak menyerah, Moore dan timnya pun menjalankan sebuah proyek besar. Mereka ingin mempelajari bagaimana guncangan bumi memengaruhi Gunung Matterhorn. Gunung yang luar biasa ini terletak di perbatasan Italia dan Swiss. Bentuknya seperti piramida. Gunung ini sangat tinggi, mencapai sekitar 4.572 meter. Gunung ini memiliki 4 sisi yang menghadap ke utara, selatan, timur, dan barat. Dengan bantuan helikopter, para ilmuwan meletakkan perangkat khusus bernama seismometer di tempat-tempat tertentu di gunung. Salah satunya ditempatkan di bagian puncak dan beroperasi dengan tenaga surya. Alat ini seukuran secangkir kopi. Seismometer lain diselipkan di bawah lantai sebuah gubuk di atas gunung. Dan yang ketiga, ditempatkan di dasar gunung untuk membandingkan hasil pengukuran. Ketiganya menjadi pengamat kecil yang terus merekam pergerakan gunung sepanjang waktu. Dan mereka akhirnya berhasil mendeteksinya. Meskipun gerakan gunung ini luar biasa kecil, para ilmuwan mendapati Matterhorn bergoyang maju mundur secara perlahan setiap 2 detik sekali. Hal yang benar-benar mengejutkan adalah puncak gunungnya bergerak hingga 14 kali lebih banyak daripada bagian dasarnya. Menara Eiffel juga melakukan hal yang sama. Struktur besi raksasa ini sangat ahli dalam menghadapi angin kencang. Dan ketika badai menerjang, menara ini tidak takut untuk memamerkan keahliannya bergoyang. Menara ini seolah-olah berkata, "Hei angin, silahkan terjang." Tapi penyebab di balik pergerakan gunung ternyata bukan hanya angin. Lalu, kenapa gunung bergoyang? Kenapa gunung menari dan mengeluarkan suara dengungan? Apakah mereka sedang berpesta dan kita tidak diundang? Nah, itu semua disebabkan oleh energi seismik. Saat terjadi gempa bumi di berbagai belahan dunia, energinya menyebar ke seluruh bumi dan menyebabkan gunung-gunung bergetar. Lautan juga ikut memeriahkan musik gunung ini. Ketika ombak bergerak melintasi dasar lautan, getaran yang dihasilkannya disebut mikroseismik. Ini bagaikan detak jantung bumi yang bisa dirasakan di seluruh dunia. Dan tahukah kamu, frekuensi getaran ini selaras dengan gerakan Matterhorn, seolah gunung dan lautan bergoyang bersama. Jadi, lain kali kamu melihat gunung, ingatlah bahwa gunung itu tidak diam, melainkan bagian dari simfoni global yang diciptakan oleh bumi sendiri. Penelitian ini membantu kita mempelajari pengaruh gempa bumi terhadap gunung-gunung curam yang rentan terhadap longsoran tanah dan salju. Penelitian ini juga memberi kita cara baru untuk mengagumi gunung-gunung seperti Matterhorn. Mereka punya lagu-lagu tersembunyi, bergoyang, dan bergetar mengikuti melodi misterius jauh di dalam bumi.
Tapi ada satu hal lagi yang cukup keren tentang pegunungan. Gunung-gunung itu tidak hanya berbicara sendiri, tapi juga bisa mempengaruhi cara kita berbicara. Ternyata, bahasa yang digunakan di daerah dataran tinggi punya bunyi khusus yang tidak dijumpai di tempat lain. Setelah mempelajari 567 bahasa, para ahli bahasa menemukan 92 diantaranya menggunakan jenis suara khusus yang disebut ejektif. Suara ini dihasilkan dengan mendorong udara keluar secara paksa dari bagian belakang tenggorokan. Hal ini menciptakan semburan suara yang memberi keunikan pada bahasa-bahasa tersebut. Para ilmuwan sangat terkejut dengan kaitan ini. Bunyi-bunyi seperti K yang kuat pada kata K tidak umum dalam bahasa Inggris maupun bahasa-bahasa Eropa. Tapi beberapa bahasa pribumi di Amerika Utara dan daerah antara Laut Hitam dan Laut Kaspia memilikinya. Yang lebih membingungkan lagi adalah bahasa Tibet yang digunakan di pegunungan tidak menggunakan ejektif. Para ahli bahasa ingin mengungkap misteri ini dan mempelajari lebih dalam kaitan antara gunung dan bahasa. Lalu, kenapa beberapa bahasa yang digunakan di pegunungan punya bunyi khusus? Ini masih menjadi misteri, tapi para peneliti punya beberapa pendapat. Salah satunya adalah suara-suara ini mungkin membantu mereka menjaga tenggorokan agar tidak kering saat berbicara di udara kering pegunungan. Pendapat lainnya adalah tekanan udara yang lebih rendah di ketinggian membuat suara-suara ini lebih mudah dihasilkan. Tapi para ilmuwan masih mencari tahu alasan sebenarnya. Meski begitu, beberapa ahli tidak sepenuhnya yakin dengan penjelasan. Bayangkan kamu memutuskan untuk melakukan perjalanan darat dengan cara kuno. Maksudku, tanpa menggunakan bantuan teknologi apapun. Apa? Nah, kamu pergi ke toko swalayan terdekat dan membeli peta setiap negara bagian yang akan kamu lewati. Kamu menaruhnya di kursi penumpang di sebelahmu dan memulai petualanganmu. Pada minggu pertama, kamu tiba di negara bagian New York. Kamu melambaikan tangan pada Lady Liberty, makan sepotong pizza, dan pergi ke wilayah upstate. Di dekat Catskills, kamu hampir kehabisan bensin dan memutuskan berhenti di kota terdekat untuk mengisi bahan bakar. Kamu memeriksa peta dan melihat kalau lokasi terdekat adalah sebuah desa kecil bernama Eglo, tepat di persimpangan berikutnya. Kamu berkendara beberapa menit dan melewati sebuah papan bertuliskan, "Selamat datang di Eglo, rumah bagi Eglo General Store." Ini pasti tempatnya, pikirmu dalam hati. Tapi anehnya, kota ini kosong. Kamu nggak bisa menemukan toko maupun pom bensin yang kamu cari. Rumah-rumah pun nggak ada. Kamu mulai berpikir mungkin ada yang salah. Eglo sepertinya tidak pernah ada. Kisah ini mungkin terdengar mengada-ngada, tapi bisa terjadi pada siapa saja yang melewati New York beberapa tahun lalu. Sebenarnya, kota Eglo disebut sebagai pemukiman fiktif atau kota kertas. Ada beberapa kota seperti ini di seluruh dunia, tapi Eglo mungkin yang paling terkenal. Kota kertas pada dasarnya adalah kota palsu atau kota yang nggak benar-benar ada. Kota-kota ini semacam telur Paskah yang diletakkan oleh para pembuat peta sebagai jebakan hak cipta. Peta sulit untuk dibuat. Untuk membuat peta dari nol, seseorang harus melakukan penelitian lapangan selama bertahun-tahun atau menganalisis foto satelit. Itulah kenapa plagiarisme selalu merajalela di kalangan pembuat peta. Sangat mudah untuk menggambar ulang fitur geografis yang sama dari satu peta ke peta yang baru dan sulit untuk mendeteksinya. Karena sejatinya, semua orang menggambar dunia yang sama persis. Itulah sebabnya para pembuat peta mencari cara untuk menangkap orang yang mencuri data mereka. Beberapa pembuat peta mungkin menyertakan gunung yang lebih besar dari kenyataannya. Yang lainnya bisa saja menambahkan sedikit belokan di jalan yang sebenarnya tidak ada. Sebagai contoh, pada awal tahun 1970-an, sebuah puncak gunung palsu muncul pada beberapa peta Boulder County. Penambahan puncak gunung Richard yang sebelumnya tidak diketahui ke dalam peta lokal bikin bingung para pendaki di Colorado pada saat itu. Ternyata, gunung Richard adalah salah satu jebakan hak cipta yang ditambahkan oleh pembuat peta lokal bernama Richard Siachi. Bisa dibilang, dia ingin memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri dengan tambahan kecil ini. Menambahkan kotak kertas mungkin jadi salah satu solusi paling ekstrim. Para pembuat peta berharap nggak ada yang tahu soal ini. Tapi bukan itu yang biasanya terjadi. Dan ini membawa kita kembali ke cerita Eglo.
Ernest Alpers dan Otto Lindbergh, pembuat peta dari GDC, General Drafting Corporation, merupakan bagian dari penerbit peta terbesar pada tahun 1930-an. Saat itu, perusahaan tersebut ditugaskan untuk membuat peta negara bagian New York. Saat itulah kedua orang tersebut punya sebuah ide. Untuk mencegah pelanggaran hak cipta, mereka membuat pemukiman fiktif dengan menggabungkan bagian dari nama mereka. Mereka memilih nama Eglo dan menambahkan kota palsu itu di sepanjang Route 206 dekat Waduk Catskills di upstate New York. Area itu aslinya adalah jalanan tanah. Bertahun-tahun kemudian, Brian McNally, perusahaan perancang peta lainnya, membuat peta New York yang menyertakan kota Eglo di lokasi yang sama dengan lokasi yang awalnya dipetakan oleh GDC. Lindbergh yakin bahwa dia bisa mengajukan gugatan hak cipta terhadap kompetitornya. Tapi ceritanya menjadi semakin rumit. Kedua perusahaan pun menyelesaikan perkara ini di pengadilan. Tapi ternyata McNally punya alasan valid untuk menambahkan Eglo ke dalam peta New York versi mereka. Untuk menyusun petanya, McNally melakukan penelitian menyeluruh tentang real estate dan bangunan yang terletak di setiap kota. Dan rupanya, Eglo bukanlah sebuah kota kosong saat mereka menggambar petanya. Catatan menunjukkan bahwa kota ini memiliki sebuah bangunan bernama Eglo General Store. Memang sih, itu jadi satu-satunya bangunan di sana, tapi sudah cukup bagi para pembuat peta untuk meyakini bahwa kota tersebut benar-benar ada. Mereka menambahkan Eglo ke dalam peta, seperti halnya kota lain yang memiliki bangunan fisik. Tampaknya mereka nggak melanggar hak cipta kalau pemukiman yang dulunya hanya di atas kertas ini benar-benar ada. Pelintiran ceritanya adalah bahwa Alpers dan Lindbergh dari GDC nggak pernah menduga bahwa seseorang akan menghuni sebuah kota fiktif. Tapi itu benar-benar terjadi. Suatu hari, seseorang membeli peta di pom bensin setempat yang mencantumkan kota Eglo. Orang itu ingin membuka toko di lokasi yang kurang lebih sama dengan lokasi Eglo. Jadi dia memutuskan menamai tokonya dengan nama kota itu. Dia mempercayai keakuratan peta yang dibelinya dan menamai bisnisnya Eglo General Store. Lagi pula, ngapain ada kota fiktif di peta resmi? Toko itu nggak bertahan lama, tapi cukup untuk bikin ceritanya jadi memusingkan. Sisi baiknya, masalah ini mengubah Eglo menjadi pemukiman fiktif yang sangat terkenal. Tempat ini menjadi tujuan wisata dan orang-orang berkendara dari seluruh penjuru AS untuk mendapatkan foto papan selamat datang kota ini. Nah, seperti yang kami katakan sebelumnya, kota kertas ada banyak di seluruh dunia dari waktu ke waktu. Sebuah film dokumenter BBC tahun 2005 mengungkap bahwa kota London saja punya lebih dari 100 jalan palsu atau jalan kertas di seluruh kota. Sebagai contoh, yang disebut Moat Lane digambar sebagai jalan berkelok-kelok di Finchley, London Utara. Tapi jika kamu memutuskan untuk mengunjunginya, kamu gak akan menemukan apa-apa selain pepohonan dan taman. Bagaimana dengan Argleton, sebuah kota di utara Inggris? Atau lebih tepatnya sebuah lahan kosong di timur laut Inggris? Argleton pernah ada di Google Maps. Ada daftar hotel dan apartemen yang disewakan di kota ini. Masalahnya, semua itu tidak benar-benar berada di Argleton, melainkan di pemukiman sekitarnya. Diyakini bahwa Google Maps memasukkan jalan-jalan palsu ini ke dalam database-nya, mengingat mereka menggunakan atlas yang dilindungi hak cipta sebagai sumbernya. Tapi setelah kebenaran tentang jalan-jalan kertas ini terungkap, perusahaan ini kemudian menghapusnya. Jika kembali ke masa beberapa ratus tahun yang lalu, kita akan menemukan kisah misteri lain yang melibatkan kemungkinan pemukiman fiktif. Tapi ini bukan sebuah kota kecil di persimpangan jalan, melainkan sebuah pulau. Pulau Bermeja diduga merupakan sebuah pulau kecil yang berpenghuni. Pulau ini muncul di banyak peta pada abad ke-16 dan ke-17 dan jadi titik yang menarik bagi para penjelajah Spanyol. Lokasinya terkadang sedikit berbeda dari satu peta ke peta lainnya. Dan terkadang namanya muncul sebagai Bermeja, tapi keberadaannya tampak cukup meyakinkan. Baru pada abad ke-18, pulau ini nggak lagi muncul dalam peta. Kemunculan terakhir pulau ini adalah pada edisi Atlas Meksiko tahun 1921. Dan kemudian, puff, pulau ini lenyap bak di telan bumi. Kasus hilang
Bumi punya 3 lapisan utama, 2 bagian dari inti, yakni inti dalam yang panas dan padat, serta inti luar yang cair. Lalu ada mantel bumi, kemudian kerak tipis di atas, yakni permukaan yang mendukung kehidupan seperti yang kita tahu. Setidaknya itu yang kita ketahui, tapi sekarang ilmuwan telah menemukan lapisan misterius baru yang terdapat jauh di dalam inti dalam yang padat. Inti dalam bumi kurang lebih 2/3 ukuran bulan dan tersusun atas nikel dan besi padat. Inti dalam ini panas menyala. Suhu di pusat planet kita sama dengan suhu permukaan matahari. Suhu inti luar bisa mencapai 5.500 derajat Celcius. Sulit untuk mengeksplorasi pusat bumi karena kita tidak bisa masuk ke sana dan rasanya seperti melihat logam dan batuan cair seluas 5.200 km melalui jendela yang sangat kotor. Tapi kita bisa mengandalkan eksperimen laboratorium tentang batuan mampat dan panas, sinyal-sinyal dari gelombang seismik dan model-model komputer. Saat terjadi gempa bumi, gempa itu mengirimkan gelombang kejut. Gelombang ini merambat menembus lapisan-lapisan bumi dengan kecepatan berbeda-beda, tergantung arah rambatan dan materi yang dilaluinya. Dalam penelitian baru, satu tim ilmuwan mengatur kumpulan data 100.000 gempa dalam. Sebagian di antaranya memiliki kedalaman lebih dari 100 km di bawah permukaan bumi. Saat gempa terjadi di satu sisi planet kita, ilmuwan melacak gelombangnya sampai ke sisi berlawanan. Gelombang berubah ketika sampai di sisi lain. Maka ilmuwan mencoba memahami materi yang telah dilalui gelombang ini. Mereka menemukan sebuah lapisan baru di dalam inti planet kita berkat gempa bumi. Biasanya, gelombang kejut merambat di sepanjang khatulistiwa, tapi di bawah permukaan, gelombang itu menyimpang dan merambat ke berbagai arah, sekitar 60 derajat ke samping. Saat melewati inti dalam dari utara ke selatan, gelombang ini bergerak lebih cepat dibanding saat melewati inti yang sejajar dengan khatulistiwa. Penting untuk memahami inti bumi, sebab intilah yang membentuk medan magnet kita, yang pada akhirnya melindungi planet kita dari hal-hal seperti angin matahari. Ini adalah partikel-partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Pada tahun 1960-an, kita menemukan bahwa bumi berdenyut setiap 26 detik. Ini seperti mesin jam dan denyut jantung raksasa. Tanah sedikit berguncang, tapi seringnya kita tidak merasakannya. Peneliti masih bisa melacaknya. Sebagian peneliti berpikir bahwa lempeng benua adalah pemecah gelombang di bawah laut. Misal, bagian tertinggi dari benua Amerika Utara runtuh ke dalam dataran abisal. Satu teori menyatakan gelombang menghantam tempat ini menghasilkan denyutan teratur. Seperti kalau kamu punya satu set drum, kamu pukul drum-drum itu dengan kedua tanganmu, dan kamu nggak sengaja mengenai satu titik yang menghasilkan pukulan harmoni yang pas untuk membuat seluruh planet berguncang. Kalau teori ini benar, kita beruntung karena tak ada lagi titik seperti ini yang bisa mengguncang bumi. Ilmuwan lain percaya bahwa denyutan itu terjadi karena ada gunung berapi di dekat titik kritis, Pulau Sao Tome di Teluk Boni. Kamu berjalan, berlari, dan meloncat, tapi saat berhenti, rasanya kamu seperti berdiri diam. Kenyataannya, kamu tetap bergerak, meskipun saat diam, sebab planet kita selalu bergerak. Tergantung di mana kamu berada, kamu bisa berputar melintasi alam semesta dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam. Kalau kamu berada di khatulistiwa, pergerakanmu paling cepat. Katakan di ujung jarimu ada bola basket yang sedang berputar. Coba cek garis lintang di bolamu. Satu titik di garis itu punya jarak tempuh yang lebih jauh dalam satu putaran saja dibanding titik lain di dekat jarimu. Itu artinya titik di khatulistiwa bergerak lebih cepat. Bumi adalah planet yang selalu melakukan daur ulang. Tanah tempat kita berjalan didaur ulang. Siklus batuan planet kita mengubah satu jenis batuan menjadi jenis batuan lain. Itu adalah siklus yang berlangsung terus-menerus. Kedalaman planet kita penuh dengan magma. Ketika keluar ke permukaan, magma mengeras menjadi batuan. Proses tektonik seperti aktivitas vulkanik, gempa bumi, pembentukan gunung, dan semua proses lain yang membentuk permukaan planet kita membawa batuan itu ke permukaan bumi. Ketika ada di permukaan, batuan jadi punya bentuk karena erosi mengikis bagian-bagiannya. Partikel-partikel kecil itu lalu mengendap.
Tekanan yang berasal dari atas memadatkan partikel-partikel itu menjadi batuan sedimen, seperti misalnya batu pasir. Batuan sedimen akhirnya juga bisa jadi makin dalam di bawah permukaan bumi. Karena tingginya panas dan besarnya tekanan, batuan ini seolah dimasak menjadi batuan metamorf. Batuan ini bisa naik lagi ke permukaan atau bahkan terkikis kembali. Terkadang, lempeng kerak bumi saling mendorong dan dengan begini, batuan bisa berubah menjadi magma lagi. Sejauh ini, kita baru menjelajah 5% lautan. Lautan itu sendiri, juga kehidupan di bawah dasar laut, masih menjadi misteri. Sedimen yang menjadi dasar laut kita merupakan rumah bagi berbagai mikroorganisme yang hidup bahkan sejauh 2,5 km di bawah dasar laut. Ada mikrob yang tersembunyi jauh di dalam batuan vulkanik di bawah dasar laut. Di sebagian Samudra Pasifik yang tersembunyi di bawah sedimen sedalam 265 meter. Biosfer di bawah dasar laut berkembang sangat lambat dibanding kehidupan di permukaan. Pembelahan sel terjadi setiap 10 sampai 1000 tahun. Ada yang berbeda dengan poros bumi. Perubahan iklim dan gletser yang mencair sebagian besar di wilayah seperti Himalaya dan Alaska membuat poros bumi bergeser. Planet kita punya dua kutub magnetik selatan dan utara. Kedua kutub ini memengaruhi hal-hal seperti arus udara dan navigasi. Poros tempat bumi berputar adalah kutub jenis lain. Seiring waktu, kutub ini sedikit bergeser, tapi kita tak tahu pasti kenapa. Para peneliti sadar bahwa ada massa air bergerak yang mendorong poros bumi ke arah timur. Ambil sebaskom air sebagai contoh. Kalau kamu gerakan baskom maju mundur, percikan membuat air memindahkan beratnya. Hal ini serupa juga terjadi pada tingkatan planet. Sebesar apapun gempanya, tidak ada manusia yang bisa merasakan gempa bumi di sisi bumi yang berseberangan, meski sebagian orang mengaku bisa. Pada tahun 2013, terjadi gempa di dekat Kepulauan Kuril dengan magnitudo 8,5 skala Richter. Kedalamannya sekitar 650 km. Gempa ini begitu kuat, sehingga orang-orang di Australia bilang mereka bisa merasakan tanah berguncang. Gempa terkuat terjadi di Chili pada tahun 1960 dengan magnitudo 9,5 skala Richter. Zona retakannya membentang dari 500 km sampai hampir 1000 km di sepanjang pesisir negara itu. Gempa bumi dengan magnitudo 10 atau lebih tidak bisa terjadi. Magnitudo gempa tergantung pada panjang sesar atau patahan tempat gempa itu muncul. Makin panjang sesarnya, makin kuat gempanya. Sesar adalah patahan pada sebagian kerak bumi. Pada kedua sisinya terdapat batuan dan keduanya bergerak saling melewati. Kita belum menemukan sesar yang cukup panjang hingga bisa menghasilkan gempa dengan magnitudo 10 atau lebih. Jika itu terjadi, sesarnya akan memanjang hampir di seluruh planet. Gempa dengan magnitudo 12 membutuhkan sesar yang lebih besar daripada planet kita. Satu sisi planet kita lebih dingin dari sisi yang lain. Ada sistem yang menjaga kehangatan bumi dari dalam berupa interior cairan panas yang menyala jauh di bawah permukaan bumi. Sistem ini berputar dan di saat yang sama menghasilkan medan magnet serta gravitasi. Dengan begitu, inti bumi menahan atmosfer lebih dekat dengan permukaan planet. Bumi juga menyerap panas dari matahari, sebagian besar di permukaannya. Panas matahari tidak menyebar secara merata di seluruh bagian planet. Satu sisi planet, yakni belahan Pasifik, lebih cepat kehilangan panas daripada sisi yang satunya, belahan Afrika. Kita sedang terbang melewati planet-planet di tata surya, melewati Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian kita melaju ke ruang gelap di luar ujung dunia kita. Kita telah sampai di tempat tujuan. Ini adalah awan Oort. Awan Oort merupakan wilayah hipotetis di sekitar tata surya yang berisi banyak sekali asteroid dan balok es. Kemungkinan di sana komet terbesar dalam sejarah manusia telah lahir. Dan kini komet itu mengarah ke matahari. Bernardinelli Bernstein ditemukan secara tidak sengaja dalam suatu survei energi gelap.
Teleskop di bumi diarahkan keluar angkasa yang jauh. Tujuan utamanya adalah mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana alam semesta berkembang. Para astronom juga ingin membuat peta alam semesta yang dapat diamati dengan lebih mendetail. Ilmuwan menganalisis lebih dari 80.000 gambar dan menemukan suatu objek bergerak. Lokasinya sangat dekat dengan bumi. Diameternya besar sekali, 100 km, atau setara dengan lebar Danau Michigan. Komet ini sudah aktif dengan ekor panjang di belakangnya. Biasanya, komet mendapat ekor saat mendekat ke matahari. Panas matahari menghangatkan permukaan komet, kemudian materi ringan seperti es mulai menguap. Lalu awan uap dan debu terbentuk, membentang jauh di luar komet. Bernardinelli Bernstein terlalu jauh dari matahari untuk mulai memanas. Artinya, permukaannya punya komposisi berbeda. Mungkin terbentuk dari karbon monoksida padat. Ini meningkatkan terangnya komet. Makanya, komet ini dapat dilihat menggunakan teleskop di bumi. Kita bisa membandingkan Bernardinelli Bernstein dengan meteorit terbesar yang pernah jatuh di bumi. Sekitar 66 juta tahun lalu, planet kita ditabrak meteorit selebar 10 km. Saat itu, gelombang ledakan dari tabrakannya mengelilingi bumi beberapa kali. Gelombang tsunami yang disebabkan olehnya lebih tinggi dari gedung pencakar langit tertinggi, dan energi dari ledakannya membakar area di sekitarnya. Hampir semua makhluk hidup, termasuk dinosaurus dan ikan prasejarah, punah. Meteorit ini meninggalkan kawah yang ukurannya 3 kali Manhattan. Tempat itu kaya akan belerang. Lalu zat ini menguap karena panas yang abnormal dan berkumpul menjadi awan besar. Ini menyebabkan hujan asam yang membasahi bumi selama beberapa minggu selanjutnya. Komet yang baru kita temui ini 10 kali lebih besar. Kalau komet ini terbang ke bumi, kamu akan melihatnya dengan mata telanjang jauh sebelum tabrakan terjadi. Bentuknya mirip bintang yang bergerak di langit malam. Beberapa hari sebelum komet mencapai bumi, kamu dapat melihatnya bahkan pada siang hari. Kamu juga bisa melihat ekornya yang panjang. Saat komet ini menembus atmosfer, suara ledakan yang begitu keras akan muncul hingga kamu bisa mendengarnya di belahan bumi lain. Saat itu terjadi, komet akan mulai memanas karena bergesekan dengan udara dan mulai terbakar. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya akan memisahkan diri dari meteorit utama dan jatuh ke bumi. Segera setelah Bernardinelli Bernstein menyentuh permukaan bumi, kita akan melihat kilatan cahaya yang begitu terangnya hingga dapat mengalahkan matahari. Dalam sepersekian detik, energi berukuran kolosal akan berubah menjadi panas. Ini akan menciptakan ledakan terdahsyat dalam sejarah planet kita. Sebongkah tanah besar akan terlepas dan terlempar ke udara. Gelombang ledakannya akan membakar apa saja dalam radius beberapa ratus kilometer. Apinya akan terus menyebar ke segala arah, menekuk dan mematahkan pohon. Pada akhirnya, gelombang ini akan mencapai pegunungan salju dan memicu longsor besar yang akan menutup banyak desa. Gelombang ledakan akan mengitari bumi, menghancurkan kaca gedung di semua benua. Saking tingginya, gelombang tsunami yang terjadi akan menutup seluruh kota pesisir. Gempa bumi yang paling kuat dalam sejarah akan menghancurkan tanah dan menciptakan retakan yang dalam. Setelah tuburukan terjadi, miliaran ton debu dan abu akan naik ke udara. Awan hitam raksasa akan sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Bumi akan masuk ke dalam kegelapan. Semua puing di udara mulai meleleh. Semua berubah menjadi lava cair dan jatuh kembali ke permukaan, menyebabkan lebih banyak kerusakan. Abu dan debu di udara menutupi matahari selama beberapa bulan ke depan. Selama waktu ini, suhu di bumi akan turun beberapa derajat. Meski bersembunyi di tempat penampungan dan bunker dalam tanah, orang-orang serta semua organisme hidup lainnya di bumi takkan bisa bertahan dari kejadian ini. Untungnya, Bernardinelli Bernstein takkan mendekati bumi. Saat ini, komet itu berjarak sekitar 20 unit astronomi dari matahari, atau 20 kali jarak bumi ke matahari. Artinya, komet itu akan segera melintasi orbit Uranus. Pada tahun 2031, jaraknya menjadi 11 unit astronomi dari matahari, alias tepat di luar orbit Saturnus. Ini adalah titik terdekat Bernardinelli Bernstein dengan matahari. Lalu komet ini akan terbang kembali ke tepi tata surya. Tapi, komet ini pasti akan kembali lagi. Kali ini akan menjauh dari matahari dan melambat sampai gravitasi bintang itu menariknya kembali. Lalu sang komet akan kembali mengitari tata surya. Tapi semua ini butuh waktu sekitar 3 juta tahun. Saat ini, ada banyak asteroid lain yang perlu kita perhatikan. Misalnya, 3200 Phaethon,
Asteroid ini melintasi orbit Mars, Bumi, Venus, dan Merkurius, lalu mengitari matahari dan kembali. Siklus ini memakan waktu sekitar 523 hari. Kemudian siklusnya berulang lagi. Asteroid ini dianggap berpotensi berbahaya karena melintasi orbit Bumi pada jarak 7,5 kali lipat Bumi ke bulan. Dalam salah satu masa terakhirnya mendekati Bumi, batu selebar 5,7 km ini menghujani planet kita dengan meteor kecil. Karena asteroid ini sering melewati matahari, permukaannya mungkin terlihat seperti dasar rawa lumpur. Asteroid ini ditutupi tanah bersisik dan retak. Saat terbang melewati bumi, sisik ini terlepas dan menyebabkan hujan meteor. Tapi, asteroid yang berpotensi bahaya paling besar adalah 1999 JM8. Ukurannya setara 77 lapangan sepak bola. Jarak asteroid ini ke bumi adalah 9 kali jarak bulan. Jarak terdekatnya ke bumi akan terjadi pada bulan Agustus tahun 2137. Jika meteorit seperti ini menabrak bumi, satu benua bisa musnah, sementara sisanya mengalami tsunami besar, tapi mampu bertahan. Jadi, otomatis para ilmuwan sedang memikirkan cara untuk melindungi bumi dari bencana semacam itu. Solusi pertama adalah semacam Big Bang terkendali. Salah satu hukum fisika mengatakan, jika kamu menerapkan kekuatan ke satu arah, reaksi akan terjadi di sisi berlawanan. Jadi, jika kita melihat asteroid yang akan menabrak bumi, kita harus mengirim roket ke arahnya. Dengan begini, kita bisa menghasilkan ledakan terkendali, bukan di dalam, melainkan tepat di atas permukaannya. Ledakan ini akan diarahkan ke atas, dan asteroid yang kita incar akan bergeser ke bawah. Pergeseran kecil ini sudah cukup untuk mengubah lintasan asteroid. Lalu, asteroid ini akan terbang melewati bumi. Cara lainnya adalah mengirim benda berat, seperti pesawat antariksa, ke objek angkasa ini. Setiap objek berat punya gravitasi sendiri. Jadi, pesawat antariksa itu harus terbang dekat dengan asteroid dan akan menarik pesawat ke permukaannya. Tapi, mesin pesawat antariksa kita akan menolak. Pesawat itu pun mulai menarik asteroid ke arah berlawanan. Ini akan mengubah lintasan asteroid dan planet kita akan tetap utuh. Kita juga bisa menabrak asteroid dengan pesawat antariksa tadi. Boom! Atau kita bisa membangun stasiun ruang angkasa seperti ISS yang akan dilengkapi banyak lensa pembesar raksasa. Kita akan mengirim stasiun ini lebih dekat ke matahari dan mulai mencari asteroid yang berpotensi bahaya. Lalu, kita arahkan semua lensanya agar sinar matahari terfokus ke satu batu raksasa itu. Panasnya akan mulai menguapkan materi di permukaan asteroid. Di sanalah fisika akan berperan lagi. Materinya akan menguap ke atas dan asteroid akan bergerak ke bawah. Kita juga bisa membungkus asteroid menggunakan kertas reflektif, semacam aluminium foil. Biasanya, objek ruang angkasa menyerap sebagian besar sinar matahari. Tapi jika asteroid ditutupi begini, sinarnya akan memantul. Ini akan menciptakan kekuatan mendorong yang lemah. Itu seharusnya cukup untuk menghindari tabrakan. Kita juga bisa menambatkan mesin roket ke asteroid. Dengan begini, kita bukan cuma bisa mengubah lintasannya, tapi juga mengendalikannya. Namun, Nah, di sanalah kamu. Kamu sudah berkendara selama berjam-jam sepanjang malam. Kamu tidak punya kesempatan untuk tidur dan pikiranmu jadi tak menentu. Kamu menghentikan mobil dan keluar untuk meregangkan badan. Lalu kamu memandang langit dan melihat matahari terbit yang indah. Tunggu, ada 3 matahari di langit. Kamu mengucek-ngucek mata, tapi 3 bintang terang itu masih kelihatan di langit. Oh, enggak kok. Bintang induk kita tidak terpecah menjadi 3, juga tidak dikunjungi oleh 2 bintang lain. Ini dinamakan parhelion atau sandok. Seringnya, hal ini terjadi saat cuaca dingin membeku. Kristal-kristal es di langit membelokkan sinar, hasilnya kamu akan melihat 3 titik terang di langit alih-alih 1. Secara resmi, fenomena ini dinamakan halo. Biasanya, halo hanya berupa lingkaran di sekeliling matahari. Kamu bahkan bisa melihat halo di malam hari. Lihat saja lampu jalan, dan kamu akan melihat lingkaran terang di sekelilingnya. Terkadang, bentuk halo bisa lebih indah. Kalau udara mengandung banyak es, sinarnya bakal lebih melengkung lagi. Persis seperti ruangan dengan banyak cermin. Halo juga bisa berbentuk mata manusia loh. Karena fenomena ini, fajar palsu juga bisa terjadi. Saat kamu melihat ufuk, fajar menyingsing, dan tepian matahari muncul. Sedikit lagi, dan tunggu, matahari justru mulai menghilang di langit. Sejenak kemudian, keadaan menjadi gelap lagi. Baru semenit kemudian, matahari yang sebenarnya menampakkan diri. Ini efek pembelokan cahaya yang sama seperti yang kamu lihat pada fenomena 3 matahari. Hanya saja, sekarang sinarnya dibelokkan secara vertikal, bukan horizontal.
Dan alih-alih matahari sebenarnya, bayangan dalam kristal es di langitlah yang muncul. Tapi 3 matahari terbit di ufuk sebenarnya nyata loh, bukan di bumi sih, tapi 340 tahun cahaya jauhnya dari sini. Ada sebuah sistem bintang yang di bagian pusatnya terdapat bintang yang besarnya hampir 2 kali matahari. Dan ada 2 bintang kecil yang mengorbit bintang raksasa ini. Dari jauh, bintang-bintang ini kelihatan kayak barbel. Dunia yang aneh ini juga memiliki planet. Fajar dan matahari terbenam di sana benar-benar terjadi dengan 3 bintang. Pasti seru ya kalau kamu mengajak pacarmu duduk di bangku taman melihat matahari terbenam di sana. Sekarang kamu di rumah sedang melihat YouTube diiringi suara badai petir. Tiba-tiba kamu dengar kaca jendela pecah dan lampu di rumah padam. Kamu melihat seberkas sinar biru terang dari bawah pintu ruang sebelah. Kamu membuka pintu dan melihat sebuah bola petir seukuran bola basket. Bola itu menggantung diam, sekali-sekali melepas sambaran kilat kecil di sekitarnya. Sesaat kemudian, bola itu terbang menjauh menuju jendela tempat masuknya tadi. Yang kamu lihat itu adalah petir bola. Jelas sih, fenomena ini telah teramati di berbagai bagian dunia dan selalu membuat takut manusia. Pada tahun 1753, seorang pelaut berpengalaman naik ke geladak kapal. Dia memandang keluar dan melihat sebuah bola api biru besar di atas air. Para pelaut ingin berbalik arah dan mengejar bola mistis ini. Tapi gerakannya terlalu cepat. Sebelum mereka bisa mengubah arah, bola api itu sudah terbang ke atas dengan kecepatan luar biasa. Lalu, terjadi ledakan berkekuatan 1000 meriam. Ledakan itu merobek puncak tiang kapal dan beberapa pelaut terlempar ke belakang karena gelombang kejutnya. Di saat yang sama, bola itu menghilang hanya meninggalkan bau belerang yang tidak biasa. Satu kasus terkini terjadi di Eropa Timur. Saat terjadi badai petir, sebuah petir bola terbang memasuki rumah seorang wanita. Wanita itu terdiam membeku dan bola biru itu terbang tepat di atas kepalanya. Lalu petir itu melepaskan muatan ke dalam saluran listrik di dalam rumah dan lenyap. Tapi meskipun banyak pengakuan saksi, petir bola masih menjadi fenomena yang belum dikonfirmasi. Dan meskipun ada di dunia nyata, kita tidak bisa menjelaskan cara terjadinya. Sebagian ilmuwan bahkan telah mampu membuat petir bola di laboratorium. Tapi bola-bola itu tidak stabil dan sama sekali tidak mirip dengan yang digambarkan para saksi mata. Lanjut, awan ini mirip dinosaurus ya, yang itu kayak kucing. Dan ini, wah, awan-awan ini kayak mau runtuh. Untungnya itu cuma awan memetes. Bentuknya sangat mirip gumpalan awan yang siap menghantam tanah. Tenang, itu tidak akan terjadi, tapi kamu sebaiknya mulai mencari tempat berlindung. Awan seperti itu adalah pertanda akan datangnya badai petir hebat. Dibutuhkan banyak udara lembab dengan kristal-kristal es di atasnya dan udara kering di bagian bawah untuk membentuk awan ini. Lalu, arus udara vertikal terbentuk di antara lapisan awan ini. Dan arus ini membuat awan jadi berbentuk otak manusia. Wah, awan raksasa ini tampak seperti kubah yang akan menutupi seluruh kota. Dan memang itulah yang terjadi. Awan raksasa menutupi area luas, lalu turun hujan deras di daerah itu. Kadang, bagian depan awan itu memiliki bentuk yang aneh, seperti yang tampak di gambar ini. Tapi lebih mirip dengan awan spaghetti raksasa, atau bahkan cacing awan raksasa. Fenomena ini sering terlihat di Australia dan dinamakan morning glory. Ini terjadi karena angin kencang memilin awan di kedua sisinya, lalu lembaran udara besar itu terpisah menjadi lajur-lajur tebal. Dan kadang, kamu bisa melihat awan di langit yang terbuat dari burung. Wow, awan itu bergerak dan berubah bentuk dengan cepat. Awan itu menjadi lebih transparan, tapi kemudian lebih padat dan gelap lagi. Sepertinya, burung-burung itu sedang menari atau beratraksi. Tapi mereka melakukannya bukan untuk keindahan atau kerumunan penonton yang berkumpul di bawah, melainkan untuk perlindungan. Saat burung-burung berkumpul membentuk awan seperti itu, mereka mengintimidasi burung pemangsa. Seekor elang atau raja wali akan kesulitan untuk memilih satu sasaran di antara sekian banyak burung. Dan mereka bergerak cepat, saling melindungi satu sama lain. Ikan juga bergerombol dalam kawanan dengan cara yang sama. Gerombolan itu bisa membuat ngeri pemangsa yang lapar. Untuk fenomena luar biasa lain, kita harus melihat bumi dari atas saat malam. Kita menuju Timur Tengah. Ada gurun pasir yang luas di sini dan suasananya sangat gelap. Kecuali di satu titik ada lingkaran besar yang bercahaya dengan sinar oranye terang. Kawah Darvaza.
Ini adalah kompor gas raksasa. Bertahun-tahun lalu, para geolog menemukan gas di sana dan mereka mulai menambangnya. Tapi ketika melakukan penggalian, mereka menemukan rongga bawah tanah. Rongga itu runtuh dan membentuk kawah. Ukurannya seluas setengah lapangan sepak bola dan sedalam bangunan 5 lantai. Gas mulai keluar dari retakan di dalam kawah, dan karena banyak hewan sering makan rumput di dekat tempat ini, gas itu bisa membahayakan mereka. Lalu, para geolog memutuskan untuk menyulut api ke aliran gas ini guna menguras sumbernya. Dengan satu percikan, kawah itu dipenuhi tiang api setinggi 10 meter. Para geolog mengira api itu akan padam dalam 1 atau 2 hari. Tapi jika kamu datang ke sini sekarang, kamu akan melihat gerbang menuju dunia bawah tanah ini masih terbakar. Dan itu sudah berlangsung hampir selama 50 tahun. Di tahun 2013, seorang pria turun ke dasar kawah menyala itu untuk pertama kalinya. Dia mengumpulkan berbagai sampel di sana, dan para ilmuwan menemukan bakteri yang tidak bisa ditemukan di tempat manapun di bumi. Bakteri ini cukup nyaman tinggal di dasar kompor yang menyala tanpa henti ini. Satu fenomena mistis lain bisa dilihat di gurun pasir. Pasir terjun. Saat angin membawa banyak pasir ke tepi tebing, pasir mulai longsor. Nah, kalau efek ini terjadi 100 kali, kamu akan melihat pasir terjun di Arab Saudi. Ini benar-benar seperti air terjun Niagara, tapi tidak ada setetes air pun. Penduduk setempat berkata, fenomena ini memperingatkan akan datangnya badai pasir. Dan fenomena terakhir ini hanya bisa dilihat di musim dingin. Kamu melihat sungai yang membeku dan ada beberapa batu yang mencuat keluar dari es. Tapi saat mendekat, kamu jadi ketakutan sebab itu bukan batu, melainkan moncong buaya. Tapi tenang, buaya itu tidak bisa meloncat keluar dari bawah es dan menggigitmu. Hewan itu tidak dalam kesulitan seperti dugaanmu. Buaya tidak bisa bernapas di bawah air dan harus naik ke permukaan terus-menerus untuk mengambil napas. Tapi ketika air membeku, mereka tidak bisa melakukan itu. Jadi, buaya mengeluarkan moncongnya dari bawah air sebelum sungai membeku dan membiarkan setengah badannya di permukaan. Mereka bisa bernapas dengan aman. Di samping itu, es dan udara mendinginkan tubuh buaya dan memperlambat metabolismenya. Begitulah buaya bisa bertahan dalam cuaca dingin dan saat lapar.